Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi dengan Ibu, mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang peta pikiran atau bisa disebut juga mind mapping. Oke, pembelajaran hari ini yaitu tentang mengembangkan ide dari peta pikiran menjadi sebuah tulisan atau sebuah paragraf. Jadi nanti kalian akan membuat peta pikiran lalu kalian tuangkan menjadi sebuah paragraf. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Baik, kita akan bahas peta pikiran atau mind mapping. Apa sih mind mapping atau peta pikiran itu? Peta pikiran adalah sebuah metode dengan cara memetakan poin-poin penting suatu materi atau ringkasan materi agar mudah dipahami. Mind mapping sama seperti dengan rangkuman, tetapi isinya lebih singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, langkah mengembangkan ide dari peta pikiran menjadi sebuah tulisan atau sebuah paragraf. Pertama, baca teks dengan sesama. Jadi kalian harus baca teks bacaan dengan sangat teliti. Lalu, tandai informasi penting pada teks bacaan. Kalian boleh menandai teks bacaan tersebut menggunakan pensil, stabilo, atau spidol. Lalu selanjutnya buatlah peta pikiran berdasarkan menjawab pertanyaan mengenai peristiwa apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, kalian kembangkan peta pikiran tersebut menjadi tulisan yang mudah dipahami secara ringkas dengan bahasa kalian sendiri. Sebelumnya, kalian masih mengingatkan tentang penggunaan kata tanya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, yaitu kata tanya apa untuk menanyakan suatu keadaan. Kedua, siapa untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Ketiga, kapan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa kejadian. Keempat, di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. 6. Bagaimana untuk menanyakan suatu cara atau proses pengerjaan sesuatu. Dan ketujuh, kata tanya berapa untuk menanyakan banyak atau jumlah satuan. Berikut contoh peta pikiran atau mind mapping. Dari slide sebelumnya, kita membahas tentang kata tanya. Kata tanya itu fungsinya untuk membuat peta pikiran agar lebih mudah dalam membuat peta pikiran. Bacalah teks berikut. Peristiwa Rengas Dengklok. Menurut kesaksian Sigit Tada Nishijima pada pagi hari sekali, tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 11, ia mendengar kabar dari A. Subarjo bahwa Soekarno dan Hatta hilang entah kemana. Momentum inilah yang sering dikenal sebagai publik sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Sigit Tada menduga bahwa peristiwa ini terjadi karena Soekarno didesak para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan cepat dan tidak perlu menunggu persetujuan Jepang karena negara itu sudah kalah perang. Kesaksian Nishijima terkait
Sejarah peristiwa Rengas Dengklok menyebutkan dugaan Laksmana Maida lain dengan misi Jima Maida menduga Soekarno dan Hatta diculik oleh pemerintah militer Jepang sebagai bentuk berjaga-jaga. Sebelum sekutu menggunakan tokoh terkemuka ini dan mengajak kerjasama, kemudian Laksamana Maida pergi ke Kunseikanbu, yaitu kantor pusat pemerintah militer Jepang, dan melaporkan peristiwa tersebut. Namun jawabannya nihil. Setelah menemukan Wikana atau Sunoto dan menanyakan keberadaan Soekarno-Hatta, barulah jawaban yang akurat ditemukan. Wikana mengaku kelompok muda yang dipimpin dirinya telah menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlawanan sekaligus pengakuan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia murni milik rakyat, bukan milik Jepang. Oke, kita buat peta pikiran atau mind mapping dari teks bacaan peristiwa Rengas Dengklok. Kalian boleh membuat peta pikiran menggunakan bahasa kalian sendiri. Pertama, kalian tentukan topiknya dahulu. Topik yang pertama tadi kita dari teks bacaan tersebut yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pertama, apa? Peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menghilang. Lalu mengapa? Soekarno didesak para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan cepat. Siapa yang menculik Wikana mengaku kelompok muda yang dipimpin oleh dirinya telah menculik Soekarno dan Hatta. Lalu bagaimana? Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya kapan? Terjadi tanggal 16 Agustus 1945. Dan di mana? Peristiwa terjadi di Rengas Dengklok. Selanjutnya, peta pikiran dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah kita memetakan poin-poin penting pada sebuah teks bacaan tersebut, lalu kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan bahasa sendiri dari poin-poin yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Sekitar pukul 11.00, ia mendengar kabar dari Asubarjo bahwa Soekarno dan Hatta hilang entah kemana. Peristiwa ini disebut Rengas Dengklok. Para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan cepat dan tidak perlu menunggu persetujuan Jepang, karena negara itu sudah kalah perang. Wikana atau Sunoto dan menanyakan keberadaan Soekarno dan Hatta, barulah jawaban yang akurat ditemukan. Wikana mengaku kelompok muda yang dipimpin dirinya telah menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Berikut ini beberapa contoh peta pikiran atau mind mapping. Tugas kalian hari ini yaitu membuat peta pikiran di kertas HVS, di kertas lembar, di kertas buku gambar. Kalian buat yang sangat menarik, berwarna, rapih, dan mudah dibaca. Lalu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf menggunakan bahasa kalian sendiri. Lalu tugasnya kalian kirim ke ibu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.